Warga sangat mengagumi keuletannya dalam bekerja dan sikap rajin beliau yang selalu bangun jam 2 dan membuka toko sayur di jam sebelum subuh. Saat itu, Pak Jainal dan istrinya sedang menata sayur dan bahan yang akan dijual. Kemudian secara tidak sengaja istrinya menanyakan soal kejadian yang dialami oleh sebagian warga yang aneh beberapa hari ini. "Mas, Burima winginan iko semaput, jari mari delang lapet kawan," ucap istrinya kepada Jainal yang masih serius menatang. "Mas, Burima kemarin habis pingsan, katanya habis lihat potongan melayang." Pak Jainal hanya menoleh dan tertawa. "Paling kateng jaluk mangan dek," ucap Jainal bercanda. "Paling mau minta makan dek." "Haduh mas, aku serius loh. Burima sampek dibawa ke rumah sakit soalnya habis pingsan. Burima gak siuman sampek 2 hari. Paling saking kagetnya ya mas?" tanya istri Jainal. Jainal hanya tersenyum. Dia memilih mendengarkan saja istrinya berkata apa, karena Jainal memang tipe lelaki yang santai. Jadi setiap cerita seperti itu hanya menjadi cerita dingin yang masuk ke dalam ceritanya. Pikir Jainal, cukup sekedar tahu saja, jangan pernah diambil hati sampai terbawa pikiran, karena baginya masih banyak yang lebih penting untuk dipikirkan daripada percaya cerita yang belum jelas. Dan masih tembung jaren dibilang, katanya Jainal meninggalkan istrinya yang menatapnya dengan wajah keheranan. Akhirnya, Jainal berniat membuang air sisa tahu yang berada di ember miliknya. Ketika dirinya membuang air terdengar suara desekan gigi yang lumayan keras, entah dari mana. Karena saat itu penerangan hanya berada di warungnya saja, kanan kiri dan sekitarnya masih gelap. Maklum karena masih belum subuh jadi langit masih dalam ruang kegelapannya. Jainal membuang muka dan tidak memperdulikan suara itu, namun tiba-tiba saat dirinya membelakangi sumber suara yang terdengar tadi dan berniat kembali ke warung, tiba-tiba tersengar ketukan gigi yang sangat amat jelas sekali di telinganya. Ketukan gigi itu sangat cepat sekali, hampir membuat bulu kuduk Jainal berdiri. Saat ditoleh, ternyata sudah terdapat wajah sosok pocong yang sedang melayang terbalik. Tatapan matanya tajam dan matanya yang hanya satu melotot hampir kopot. Sosok pocong itu melayang terbalik dengan wajah berada di bawah. Berada di hadapan wajahnya Jainal bertahan dengan rasa tidak takutnya. Ternyata sosok pocong tersebut yang selama ini diceritakan warga dan barusan oleh istrinya. Jainal bertahan dengan sikap berani dan memerhatikan sosok tersebut. Dia hanya mengetukkan gigi atas dan bawahnya yang berwarna coklat kehitaman. Dengan santainya, Jainal berkata, "Noljo ganggu aku. Aku gak tahu ganggu awakmu atau cawi-cawi panggonmu. Jangan ganggu aku tidak pernah mengganggu dirimu atau ikut campur." Akhirnya pelan-pelan sosok pocong itu pergi meninggalkan Jainal seorang diri. Selang beberapa waktu setelah sosok itu hilang, istri Jainal menepuk pundaknya. "Mas, nyapo isamean nok kenesu. Ayo iku onok wong tuku," ucap istrinya. "Mas, ngapain kamu ada di sini lama?" Kayu itu ada ornak beli. Kejadian itu tidak merubah keyakinan Jainal untuk takut akan keberadaan sosok pocong tersebut. Namun, dia meyakini sosok yang diceritakan oleh sebagian warga kemarin itu benar adanya. Jainal hanya penasaran dengan kemunculan sosok ini, karena apa dan kenapa sosok ini lebih memilih meneror warga kampung di sana daripada yang lain. Rasa penasaran Jainal semakin menggebu-gebu. Kini giliran Pardi, sosok laki-laki yang terkenal dengan gaya selengekannya. Dirinya juga melijo penjual sayur, namun memakai sepeda pancal. Berbeda dengan Jainal, Pardi selalu keliling selesai sholat subuh sampai jam 8 pagi. Sepertinya pembeli saat itu lumayan ram. Pardi berhenti di depan rumah Burima. Di sana terdapat Burima yang duduk di kursi dan suaminya yang menemani di sampingnya. Pardi turun dan mendekati mereka dengan membawa sebungkus sesuatu yang di kantong plastik. "Wah, sehat ayo. Nyapo Seh Riko katek semaput baran?" tanya Pardi. "Sudah sehat kah mbak? Ngapain sih kamu ada acara pingsan segala?" Pardi tersenyum sumringah kepada Rima. Rima hanya membalasnya dengan wajah yang cemberut. "Lakonmu kok pancet aipar, kok eram, go opo iku awakmu?" tanya Rima. "Kelakuanmu kok tatap aja par, kebangetan, bawa apa kamu itu?" Pardi memberikan sesuatu itu kepada Rima. "Jenang sumsum liu, mumpung sek anget, samen dang pangan, bubur sumsum mbak, mumpung masih hangat." Pardi duduk di sebelah Rima. "Onok opo yu, cerito, gak usah dimpetlek onok masalah.
Lek sampek nyan aku yo kepikiran tuh, ucap Pardi kepada Rima. Rima dan Pardi adalah saudara tunggal bapak satu bapak meskipun mereka dari kantong rahim yang berbeda, namun tali persaudaraan mereka sangat amat erat sekali. Ada apa sih mbak? Gak perlu dipendal, kalau ada masalah. Kalau sampai seperti ini, aku juga kepikiran lah. Rima memandanginya dan mendengus. Aku itu masih penasaran sama potongan yang sering Dendeni menakuti wargali. Kemarin aku habis diganggu sama itu, ucap Rima. Pardi hanya melempar wajah tidak peduli. Rima memang selalu memaklumi sikap adiknya itu. Pardi memang lebih memilih hidup realistis. Manusia ya manusia, setan ya setan. Dia tidak pernah berpikir dengan adanya rumor begini dan begini. Baginya Tuhan sudah sangat adil memberi tempat bagi makhluknya untuk tinggal tanpa mengusik satu sama lain. Namun, meskipun adiknya selalu bersikap tidak peduli dengan adat tertentu, Rima selalu rutin menasehatinya. Meskipun begitu, terkadang Pardi diam-diam mendengarkan dan sedikit percaya. Aku balik you, dan sehat, ucapnya meninggalkan Rima. Aku kembali mbak, cepat sehat. Rima memperhatikannya yang beranjak pergi. Sesampainya di rumah, Pardi memanggil istrinya masak opo deh. Tanyanya istrinya, mendengar suara suaminya bergegas ke ruang tamu. Jangan bening mas, nendang cepat sarapan, wes mateng kabar, sudah matang semua. Pardi kemudian duduk dan mengelap kepalanya. Dia mengambil uang yang berada di kantong celananya. Rodok rem, dino iki dek, samyan hitung. Ucap Pardi kepada istrinya, agak ramai hari ini dek, kamu hitung. Istrinya mengambil uang tersebut dan ketika hendak menghitungnya, tiba-tiba benda jatuh terdengar dari belakang rumah. Opo dek? Lawang egak bok tutup ah? Kucing eloh, tanya Pardi sembari berjalan dan melihat. Apa dek? Pintunya tidak kamu tutup kah? Kucingnya loh. Namun, betapa terkejutnya saat Pardi melihat barang yang terjatuh itu bukan berasal dari rak piring, melainkan peralatan yang berada di meja makan. Sangat amat terkejut, karena dia mendapati nasi, lauk pauk dan kuah dari makanannya berubah menjadi merah darah. Istri Pardi mual, astagfirullah mas, opo kui? Kok dadi ngunu masakanku? Tanya istri Pardi serius. Astagfirullah mas, apa itu? Kok jadi begitu masakanku? Pardi terkejut bukan main, dirinya mengira ada warga yang usil dan berniat berjalan ke pintu ke belakang, tiba-tiba brak pintu tertutup sendiri. Pardi bingung, apa yang sebenarnya terjadi, hingga suara ketukan terdengar dari arah atas gentengnya. Pardi mengamati sekitar, istrinya hanya melihatnya dengan wajah yang ketakutan. Pardi mencoba membuang pikiran dan keyakinan akan cerita orang-orang selama namun, tidak dengan istrinya. Dirinya yakin, ada hal yang tidak beres di sana saat ini. Mungkin sudah giliran mereka untuk mengetahui dan merasakan apa yang teror yang dirasakan oleh orang-orang. Suara ketukan itu terdengar sangat dekat sekali. Namun, Pardi tidak melihat apa dua saat itu, melainkan perabotan dapurnya yang diam dan bisu. Ketukan itu semakin cepat dan semakin cepat. Namun, di pundak Pardi mengalir segumpal lendir dan darah yang berjalan pelan. Tidak salah lagi, lendir itu berasal dari arah atas tepat di atas kepalanya. Kemudian kejadian mengerikan terjadi. Pardi secara pelan menengok ke atas, niat melihat gentengnya. Namun, sungguh pemandangan yang tidak terduga. Pardi kaget bukan kepalang, hanya wajah. Wajah mengerikan yang pertama kali dia lihat seumur hidupnya. Mata yang melihatnya tajam dan penuh amarah. Ketukan itu Pardi yakini berasal dari gigi sosok tersebut. Dia, pocong, yang melayang dengan posisi terbalik. Pardi hanya tenggelam dengan pandangannya, sangat tidak percaya dengan apa yang sedang berada di hadapannya. aspx.as.tgjfir halanzing, ucap Pardi terbata. Har. Suara pocong tersebut dengan mengeluarkan lendir merah dari mulutnya. Perih awakku, perih. Suara lirih terdengar dari mulut pocong tersebut. Sakit tubuhku, sakit. Kemudian Pardi merasakan lendir yang jatuh ke arah wajahnya. Lendir tersebut berbau perasan jeruk nipis, namun bercampur bau amis darah yang mengucur bersamaan keluarnya lendir itu. Pardi merasakan kulitnya kepanasan karena tetesan air lendir tersebut, hingga angin bertiup dengan kencang datang. Tiupan tersebut melebur sosok pocong tersebut yang hilang dan masuk ke dalam tubuh Pardi.
Pardi akhirnya berteriak dan mengerang kesakitan. Keras, teriak Pardi. Pardi merasakan kepanasan sekujur tubuhnya dan istrinya yang saat itu memutuskan kembali ke ruang tamu berlari sekencang mungkin mendengar suara suaminya yang berteriak tak henti-hentinya. Istrinya kemudian terkejut dan ikut pula berteriak. Kaget ya Allah Kang Pardi, opo Kang awakn? Tanya istrinya ketakutan. Ya Allah Mas Pardi, kenapa Mas kamu? Sekujur tubuh Pardi mengeluarkan asap yang mana asap tersebut dibarengi dengan gelembung air yang mendidih di sekujur tubuhnya. Pardi kesakitan yang begitu dahsyat, dia menjerit dan terus menjerit, kulitnya seketika berubah dan Pardi bukan seperti sebelumnya. Sejak saat itu, Pardi sakit dan menjadi kembang ambon istilah. Dalam penyebutan orang sakit yang tak kunjung sembuh, istrinya menangisi Pardi yang tidur di tempat tidur yang beralaskan kain putih. Matanya yang melotot dan bibir yang terbuka lebar membuat siapapun kasihan untuk melihatnya. Kulitnya yang gosong, masih melepur, dan terlihat jelas lekung tubuhnya yang mulai menyusut dan kecil. Para tetangga dan saudaranya Rima sungguh tidak tega saat melihat Pardi dengan kondisi yang seperti itu. Terkadang beberapa menit setelah dirinya mengerang dengan mata yang melotot, Pardi kemudian mengetukkan giginya secara cepat. Rima yang menangis dan memperhatikan Pardi terus-menerus kemudian ingat sesuatu. Dirinya ingat dengan gerakan aneh yang dilakukan Pardi itu. Rima terkejut dan merinding dibuatnya. Kemudian Pardi tertawa. Sontak hal itu membuat tetangga dan saudaranya yang sedang membaca tahlil terkejut dan serempak memandangi Pardi yang terlentang tak berdaya itu. Kabeh iku onok walesan. Kabeh iku sesuai perbuatan. Ucap Pardi dengan tertawa. Semua itu ada balasannya. Semua itu sesuai perbuatannya. Rima dan istri Pardi hanya pasrah melihat Pardi bertingkah aneh seperti itu. Namun, salah satu warga mendekati istrinya dan berkata, "Yu, celukno Pak Mulwai, wedin Pardi ingin perkoro kasupan." Jelas wanita itu, "Mbak, panggilkan Pak Mul saja. Takutnya Pardi begini ini karena kesurupan." Istrinya hanya mendengus dan menangis lagi. Namun, Rima percaya bahwa Pardi memang sedang tidak beres dari awal. Tubuhnya bukanlah dirinya. Rima kemudian pergi memanggil Pak Mul. "Kulo nyuwun napunten Pak Mul kajangi liwut. Pardi niki laren persis bocah kasurupan, kulo badan nyuwun tulung." Ucap Rima tergeser. "Saya minta maaf Pak Mul mau mengganggu. Pardi ini anaknya sama seperti bocah kesurupan. Saya ingin meminta tolong." Pak Mul yang saat itu selesai sholat asar langsung mengambil tasbih dan mengajak Rima berjalan ke rumah Pardi. Mereka berdua berangkat jalan kaki. Di sana, kondisi Pardi mulai aneh lagi. Dia terlihat duduk dan menatap ke arah pintu. Dari luar pintu, tibalah Rima dan Pak Mul di sana. Pak Mul menatap lurus wajah Pardi dan berkata, "Astagfirullahaladzim." Dengan mengelus dada, Pak Mul berjalan pelan mendekati Pardi dan duduk di bawah tempat tidur Pardi. Pak Mul melihati Pardi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sangat tidak lazim sekali, karena sekujur tubuhnya seperti kulit mumi. Pak Mul membaca doa dan meminta air 1 gelas kecil kepada istrinya. Kemudian Pak Mul bertanya kepada Pardi, "Parle, teruh bapak orah?" "Par, nak, tahu bapak tidak." Pardi tetap dengan tatapan tajamnya keluar dan tidak berkata apapun. Kemudian dengan pelan Pardi menoleh ke arah Pak Mul yang berada di bawahnya. Pardi masih dengan kondisi wajah yang sama dan dia menggelengkan kepala pelan-pelan. Pak Mul yang menunggu respon Pardi terkejut saat Pardi tiba-tiba menatapnya dan menggelengkan kepala. "Sinten asman?" tanya Pak Mul. "Siapa namanya?" Pardi menatap ke arah pintu lagi, kemudian berkata, Man. Tuh seluruh tamu terkejut. Mereka semua curiga apakah jangan-jangan Manto yang sedang masuk ke dalam tubuh Pardi adalah korban kecelakaan truk tempo hari. Pak Mul menghela nafas panjang dan menatap Pardi kembali. "Wonten alasan nopo kok melbu teng jururagan bocah niki? Nopo gadah salah? Nopo utan?" Ucap Pak Mul, "Ada alasan apa kok masuk ke dalam raganya anak ini? Apa ada salah? Apa hutang?" Pardi kemudian mengangkat tangannya. Pak Mul tidak mengerti akan isyarat yang diberikan oleh Pardi. Dirinya hanya melihat kepada orang-orang yang berada di sana. Siapa tahu ada yang mengerti maksudnya.
tak terkecuali Jainal yang juga ditengok oleh Patmun sedang berada di pojok ruangan tersebut. Namun, tidak dengan Rima. Rima ingat bahwa dirinya dan Inul saat itu menemukan potongan jari yang dia temukan di pinggir jalan. Mungkin itu yang dimaksudnya. Manto mencari bagian tubuhnya yang hilang. Nopo Drijiseng digoleki? Saut Rima di antara keheningan mereka. Apa jari tangan yang dicari Pardi? Secara pelan menoleh ke hadapan Rima dan menganggukkan kepala. Ternyata benar, tangan itu yang dicari oleh Manto. Beberapa warga yang berada di sana diaturi diutus untuk menjemput Ibu Manto agar bisa berbicara dengan anaknya. Waktu berlalu, suasana masih sama seperti sebelumnya hingga Ibu Manto beserta adiknya datang. Le, nak, Manton, duh ya alah lekok ngen awak munak, ojong riuki wong le, ibu kwes ikhlas nak, tutur ibunya yang berjalan sempoyongan mendekati Pardi. Anakku Manto, dia alah nakok menginina kamu, jangan mengganggu orang nak, ibu sudah ikhlas. Pak Mul berjalan menghampiri Ibu Manto dan menuntunnya untuk duduk di dekat Pardi. Entah, memang perasaan anak kepada orang tua bisa mengalahkan semua walaupun beda dunia, mungkin hanya ragai terpisah, namun tidak dengan doa murni mereka. Wajah Pardi yang awalnya seperti mumi dan tak mungkin diselamatkan lagi akhirnya tiba-tiba pelan-pelan kembali seperti semula. Wajah Pardi menoleh ke arah Ibu Manto dan perlahan dirinya meneteskan air mata. Di saat itulah Pardi mengucapkan kalimat yang membuat Ibu Manto juga menangis. Bu, aku anakmu, Manto, sepuran selama iki gaiso nyeneno ibu. Aku pamit balik di Sekyo bu, ucap Pardi dengan tatapan sendu. Bu, aku anakmu, Manto, maaf selama ini tidak bisa membahagiakanmu ibu. Aku pamit kembali dulu. Pardi kemudian siuman, kulitnya dan tubuhnya kembali ke bentuk semula, matanya yang agak buram kemudian cerah kembali. Semua orang tidak percaya dengan apa yang terjadi. Pardi yang sudah kembali sadar heran dengan sosok yang berada di depannya. Lo, lapo aku? Kokram uwong no kene, jenengan sinten? Tanya Pardi kebingungan melihat rumahnya ramai orang. Lo, kenapa aku? Kok ramai orang di sini? Kamu siapa? Ibu Manto tersenyum. Ya wes, gak usah bingung, pokok awakmu sehat selamat. Ya sudah, TDK perlu bingung. Yang terpenting kamu sehat selamat. Kejadian itu berlalu, Rima dan istri Pardi bahagia dengan keadaan Pardi yang mulai baik kembali. Warga saat itu juga sudah mulai sedikit tenang. Bu Dirjo dan Pak Dirjo juga sudah mulai tenang karena teror pocong tersebut sudah tidak ada lagi. Pagi itu, Pardi kembali bekerja dengan sepedanya berjualan sayur keliling desa. Istrinya juga sudah membantunya menata sayuran di tempat kayu yang berada di atas sepedanya. Aku budal dik, ucap Pardi yang tangannya dicium oleh istrinya. Aku berangkat dik. Pardi dengan perasaan gembira mengayun sepedanya dan mensyukur yang telah terjadi. Andai hal kemarin tidak terjadi, maka dirinya tidak akan pernah mengerti arti hidup yang sesungguhnya. Tak terasa dirinya mengayun sepeda sudah jauh, kemudian terdengar suara ibu-ibu berteriak. Par, sayur, ucap ibu-ibu tersebut. Namun, Pardi tidak menyadari bahwa dirinya mengayun sepeda di seberang jalan. Pardi mengayuh cepat, sepedanya berbelok untuk mendekati ibu-ibu tersebut. Namun naas benturan keras kemudian terjadi. Berak-rakak sebuah suara yang membuat semua ibu-ibu yang memanggilnya tadi menjerit dan ada yang pingsan. Pardi bersimbah darah, tubuhnya tak berdaya hingga tatapannya berakhir dalam gambaran yang dia lihat sebelum menghembuskan nafasnya. Sebuah ban besar menghampiri wajahnya dan hilang selamanya. Terus ikuti Radio Tengah Malam, dan agar teman-teman setia nonton kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.